ini saya bersama Roselyn akan menjelaskan tentang regresi linear ganda. Nah, materi yang akan saya bahas adalah tentang analisis regresi linear berganda dua variabel independen. Nah, ini pokok bahasannya. Yang akan dibahas oleh saya ada bentuk umum persamaan regresi linear berganda, mengestimasi persamaan regresi linear berganda, uji hipotesis dan asumsinya. Nah, ini bentuk umum dari regresi linear berganda. Nah, sebelumnya pengertian regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Kemudian, ini bentuk umumnya. Untuk populasi bentuk umumnya ini, kemudian untuk yang sampel ini bentuk umumnya, dan yang ini bentuk dari min-nya atau rata-rata. Nah, di sini merupakan variabel independen, X1, X2 ini merupakan variabel, maksud saya Y ini merupakan variabel dependen. Kemudian X1 dan X2-nya ini merupakan variabel independen. Kemudian beta 0, beta 1, dan beta 2 ini merupakan parameter regresinya. Terus ini bacanya epsilon ya Pak ya? Kalau ya, ini. betul. Epsilon. Nah, epsilon di sini adalah galatacak. Kemudian ini rumus dari mengestimasi beta 0, beta 1, dan beta 2. Nah, jika B0, B1, dan B2 ini masing-masing adalah estimator untuk beta 0, beta 1, dan beta 2, maka ini rumus dari beta B1, sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dikuadratkan. Kemudian untuk mencari B2-nya, ini sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X1Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dikuadratkan. Nah, selanjutnya setelah B1 dan B2 ini diperoleh, untuk B0-nya diperoleh dengan rumus ini. B0 sama dengan Y bar dikurangi B1 X1 bar dikurangi B2 X2 bar. Nah, ini dengan X1 barnya ini sama dengan I sama dengan 1 bar dibagi N. Nah, ini merupakan rata-rata dari data variabel independen X1. Kemudian X2 bar yang ini merupakan rata-rata dari data variabel independen X2. Nah, Y bar ini merupakan rata-rata dari data variabel dependen Y. Nah, jadi kita dapatkan persamaan garis regresi adalah B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Kemudian ini mengestimasi varian rumusnya ini S kuadrat sama dengan JK res dibagi N dikurangi 3. Ini sama dengan sigma EI kuadrat I sama dengan 1 sampai N dibagi N dikurangi 3. Nah, EN-nya ini sama dengan YN dikurangi B0 ditambah B1 XN1 ditambah B2 XN2. Ini contoh soalnya, seorang peneliti meyakini ada hubungan linear antara tingkat IQ dan motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa.
Nah, tingkat IQ ini dianggap sebagai variabel independen pertama atau X1. Nah, motivasi dianggap sebagai variabel independen kedua atau X2. Dan hasil belajar mahasiswa dianggap sebagai variabel dependen atau Y. Nah, data sampelnya dari 10 responden dibuat dalam tabel seperti ini. Untuk mahasiswa pertama, tingkat IQ-nya atau X1-nya itu 90, kemudian motivasinya itu atau X2-nya 70, kemudian hasil belajar mahasiswanya atau Y-nya ini 59. Kemudian untuk mahasiswa yang kedua, tingkat IQ atau X1-nya 97, kemudian tingkat motivasi atau X2-nya ini 77, hasil belajar mahasiswanya atau Y-nya ini 62. Untuk mahasiswa ketiga, tingkat IQ-nya atau X1-nya ini 106, kemudian motivasi atau X2-nya ini 76. Nah, hasil belajarnya di sini 69. Kemudian mahasiswa keempat, tingkat IQ-nya 110, motivasinya ini 68, hasil belajarnya 65. Kemudian siswa kelima, tingkat IQ-nya 115, motivasinya itu 78, hasil belajar mahasiswanya itu 69. Nah, kemudian yang keenam, IQ-nya 118, motivasinya 79, hasil belajarnya itu 74. Sedangkan yang ketujuh ini, X1-nya 122, X2-nya 80, Y-nya ini 70. Kemudian yang mahasiswa yang ke-8, X1-nya 127, X2-nya 79, Y-nya 76, kemudian mahasiswa yang ke-9, IQ-nya 135, motivasinya 85, hasil belajarnya 81. Kemudian mahasiswa yang ke-10, IQ-nya 140, motivasinya 88, hasil belajarnya 85. Nah, selanjutnya untuk mencari estimasi B0, B1 dan B2 kita buat tabel seperti ini di Excel. X1, X2 dan Y, ini X1 tadi tingkat IQ-nya, ini motivasinya, dan ini hasil belajar mahasiswanya. Kemudian kita cari X1 kuadratnya, X2 kuadrat, kemudian Y2 kuadrat, X1Y, X2Y, X1 dikali X2. Nah, di sini juga ditampilkan cara yang satu lagi dengan ada X1 tapi dengan yang huruf kecilnya, kemudian X2 yang huruf kecilnya. Nah, kalau di tabel yang sini X1 ini rumusnya X1 kapital dikurangi X1 kapital bar. Kalau yang X2-nya di sini rumusnya X2 kapital dikurangi X2 kapital bar. Kemudian Y-nya ini rumusnya Y dikurangi Y bar. Nah, di sini kita dapatkan dari tabel jumlah X1 ini 1160 dengan rata-ratanya 116. Kemudian jumlah X2-nya ini 780 dengan rata-ratanya yaitu 78. Kemudian jumlah Y-nya 710. Rata-rata dari Y-nya ini 71. Kemudian jumlah dari X1 kuadratnya ini 136.832. Kemudian jumlah dari X2 kuadratnya 61.164. Kemudian jumlah Y kuadratnya ini 51.010. Kemudian jumlah X1Y-nya 83.482. Jumlah X2Y-nya ini 55.765. Jumlah X1 dikalikan dengan X2 ini hasilnya 91.185. Nah, kalau yang di tabel sebelahnya di sini jumlah X1-nya 160 dengan rata-rata 116 sama seperti yang di tabel sini. Kemudian jumlah X2-nya 780 dengan rata-ratanya 78. Kemudian jumlah Y-nya 710 dengan rata-rata yaitu 71 sama seperti yang ada di sini juga. Nah, kemudian jumlah dari X1 kuadrat yang huruf kecil ini 2272.
jumlah dari X2 kuadrat yang hurufnya kecil, ini 324. Kemudian X1 dikali Y, ini hasilnya 1122. Kemudian untuk X2 dikalikan dengan Y, ini jumlahnya 385. Kemudian X1 dikali X2, ini hasilnya 705. Nah, setelah itu, setelah didapatkan angka-angka ini, langkah selanjutnya berdasarkan tabel, nah yang ini yang tadi yang udah diperolehnya, kita cari B1, B2, dan B0-nya. Nah, tadi kan X2 kuadrat itu nilainya 324, total dari X1 dikalikan dengan Y itu 1122, kemudian total dari X1 dikali X2, ini hasilnya adalah 705, kemudian total dari X2Y, ini hasilnya adalah 385, kemudian dibagi dengan total dari X1 kuadrat yaitu 2272 dikali dengan total dari X2 kuadrat yaitu 324 dikurangi dengan total X1 dikali X2 dikuadratkan yaitu 705 kuadrat. Nah, setelah itu dioperasikan didapat hasilnya 0,385202 dan diambil 3 angka di belakang koma, yaitu 0,385. Kemudian untuk B2-nya, langsung dimasuk-masukin aja angka-angkanya. Didapatkan hasilnya 0,350100. Ini diambil 3 angka di belakang koma, hasilnya jadi 0,350. Kemudian untuk B0-nya, yaitu negatif 0,991. Nah, untuk persamaan garis regresinya yaitu negatif 0,991 ditambah 0,385 dikali X1 ditambah 0,350 X2 karena ini kan tadi B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Selanjutnya untuk mencari estimasi variansnya. Nah, ini kita cari dulu nilai dari E1-nya. Dengan rumusnya yaitu Y1 dikurangi B0 dikurangi B1 X11 dikurangi B2 X21. Nah, kemudian ditaruh di sini semua angka-angkanya. Kemudian S1-nya ini dikuadratkan. Nah, yang ini disebut sebagai JK res. Nah, selanjutnya untuk mencari estimator variansi galatnya menggunakan rumus S kuadrat, yaitu JK res dibagi N dikurangi 3. Nah, ini ciri khas dari regresi linear berganda ini, dia di sininya N dikurangi 3. Perbedaan dengan regresi sederhana yang kemarin, kalau di regresi linear berganda, dia di sini N dikurangi 3. Kemudian kita masukkan JK res-nya yang ini 33,014575 dibagi N-nya itu kan ada 10 mahasiswa di sini. Dibagi 10 dikurangi 3, kemudian dioperasikan hasilnya adalah 4,716368. Nah, jadi untuk persamaan regresinya yaitu negatif 0,991 ditambah 0,385 dikali X1 ditambah 0,350 dikali X2 dengan estimator variansi galat acaknya yaitu 4,716. Kemudian mengestimasi parameter ini menggunakan SPSS. Langkah pertama adalah dengan menginput data ke dalam lembar kerja SPSS. Jadi di sini kita input dulu skor IQ-nya, terus motivasinya dan hasil belajarnya, sama jumlah responden. Selanjutnya, nah ini kita klik menu analyze, setelah itu klik regression, selanjutnya klik linear. Nah, nanti akan muncul kotak dialog linear regression.
Nah, di situ kita masukkan variabel IQ dan motivasi ke kotak independence di sini. Di kotak independence kita masukkan IQ dan motivasi. Kemudian di kotak dependen ini kita masukkan hasil belajar. Nah, ini tampilannya nantinya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah pada kotak dialog linear regression nanti diklik statistik, kemudian checklist yang estimates untuk memunculkan nilai-nilai estimator, kemudian checklist juga confidence intervals untuk memunculkan interval konfidensi, dan checklist juga model fit untuk memunculkan tabel ANOVA-nya. Nah, selanjutnya klik continue, setelah itu klik option, kemudian checklist include constant in equation, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, nih ini yang koefisiennya. Untuk estimator B0, B1, B2, ini kita bisa lihat di bagian output. Koefisien A ini. B0-nya berarti yang ini, B0. Negatif 0,991, kemudian B1-nya 0,385, B2-nya 0,350. Nah, untuk nilai estimatornya ini adalah 4,716. Ini dapat dilihat pada bagian output ANOVA. Nah, bisa dilihat di sini nilai estimatornya di sini. Kemudian hasil-hasil estimator yang diperoleh dengan menggunakan SPSS sama dengan hasil yang diperoleh dengan perhitungan secara manual. Kan kalau yang tadi itu secara manual dia sama ya, S kuadratnya ini 4,716, di SPSS juga sama, nilai estimatornya ini 4,716. Begitupun dengan B0, B1, dan B2-nya. Nah, selanjutnya uji hipotesis dan asumsinya. Nah, untuk uji hipotesis ini kan regresi linear berganda dengan dua variabel bebas ini kan modelnya seperti ini ya, sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah epsilon. Nah, di sini hipotesis yang dapat diuji di sini ada 7. Yang pertama, untuk uji hipotesis nomor 1, H0, B0 ini sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Kemudian H1-nya ada tanda tidak sama dengan. Nah, ini merupakan uji kesesuaian model. Jika H0-nya ini ditolak, maka model regresi linear sesuai untuk memodelkan hubungan linear dari variabel X1 dan X2 terhadap Y. Tetapi kita tidak dapat menyimpulkan apakah ada pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y, karena boleh jadi yang tidak sama dengan 0 hanya beta 0, sedangkan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Nah, untuk yang ini, uji hipotesis nomor 2, ini adalah uji pengaruh secara bersama-sama variabel X1 dan X2 terhadap Y. Jika H0 ditolak, maka terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Tetapi kita tidak dapat menyimpulkan kedua variabel X1 dan X2 mempunyai pengaruh yang signifikan, karena boleh jadi beta 1 ini tidak sama dengan 0, dan B2-nya ini sama dengan 0, atau B1-nya ini sama dengan 0 dan B2-nya tidak sama dengan 0. Kemudian kesimpulan hasil uji hipotesis nomor 2 ini dapat dilihat secara langsung dari output SPSS. Nah, untuk hipotesis nomor 3 dan 4 ini dapat diuji, tapi harus hati-hati dalam menginterpretasikannya karena ada beberapa kemungkinan kesimpulan. Kemudian hipotesis nomor 5 sampai nomor 7 ini adalah uji parameter secara individual. Kesimpulan hasil uji hipotesis nomor 5 sampai 7 dapat dilihat langsung dari output SPSS. Nah, dalam menginterpretasikan uji parameter secara individual harus hati-hati. Nah, contohnya nih yang di hipotesis 6, ini kan H0B1 sama dengan 0, H1B1 tidak sama dengan 0. Kemudian
Kalau di regresi linear sederhana kan kita juga punya hipotesis yang sama seperti hipotesis ini, tetapi interpretasinya sangat berbeda. Kalau di model regresi linear sederhana kan itu Y-nya sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah epsilon. Nah, jika H0-nya ditolak, maka kita dapat menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari X1 terhadap Y. Sebaliknya, jika H0 diterima, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari X1 terhadap Y. Nah, kalau untuk model regresi linear ganda, ini Y-nya sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah epsilon. Nah, jika H0 ditolak, maka kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan dari X1 terhadap Y. Jika X2 masuk dalam model atau pengaruh X2 terhadap Y ini diperhitungkan. Kemudian, jika H0 diterima, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari X1 terhadap Y jika X2 masuk dalam model. Nah, karena di sini H0B1 ini sama dengan 0. Nah, berarti modelnya itu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah epsilon. Untuk H1, B1 tidak sama dengan 0. Ini berarti modelnya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah epsilon. Kemudian tanda tidak sama dengan ini pada hipotesis nomor 5 sampai 7 ini bisa diganti dengan tanda lebih besar atau kurang dari dengan menyesuaikan tanda pada H0. Kemudian untuk asumsi uji hipotesis di sini galat-galat acak diasumsikan ada 4. Pertama memiliki minnya 0, memiliki variansi konstanta, maksud saya memiliki variansi konstan, kemudian tidak berkorelasi atau independen, dan berdistribusi normal. Sekarang masuk ke uji kesesuaian model. Ada langkah-langkahnya, yaitu langkah pertama, merumuskan hipotesis. Nah, di sini H0B0 ini sama dengan B1, sama dengan B2, sama dengan 0. Ini untuk yang modelnya tidak sesuai. Kemudian H1 paling sedikit ada satu tanda tidak sama dengan. Ini untuk model sesuai. Nah, langkah kedua, menghitung statistik uji. Nah, di sini JK tot ini sama dengan sigma Y kuadrat. Nah, ini merupakan jumlah kuadrat total. Kemudian jumlah kuadrat regresi rumusnya yaitu B0 dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y. Kemudian untuk jumlah kuadrat residual rumusnya yaitu jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat regresi. Nah, selanjutnya rata-rata kuadrat regresi ini rumusnya JK reg dibagi 3. Kemudian untuk rata-rata kuadrat residual rumusnya adalah jumlah kuadrat residual dibagi N dikurangi 3. Kemudian ini merupakan statistik uji F-nya. RK reg dibagi RK res. Nah, ini bisa dilihat di sini. Di tabel ini. Selanjutnya, ini menggunakan contoh yang sebelumnya di slide 7 kalau nggak salah. Oh, di slide ya di slide 7 masih yang ini contoh soalnya. Kemudian untuk mendapatkan uji kesesuaian model, pertama kita rumuskan hipotesisnya. Ini hipotesisnya. Kemudian kita hitung statistik ujinya. Jika jumlah kuadrat totalnya ini 51.010,
Jumlah kuadrat regresinya nilainya ini 50.976,985425. Kemudian jumlah kuadrat residualnya itu 33,014575. Kemudian rata-rata kuadrat regresinya ini nilainya 16.992,328475. Kemudian rata-rata kuadrat residualnya nilainya 4,716,368. Kemudian statistik uji F-nya ini nilainya 3.602,84. Nah, selanjutnya kita buat dalam bentuk tabel ini. Nah, berarti di sini di jumlah kuadrat yang di sini RK ini berarti derajat bebasnya ini 3. Kemudian kalau yang ini derajat bebasnya berarti 7. Nih. Untuk yang derajat bebas di regresi ini dia bernilai 3, kemudian derajat bebas di residual ini bernilai 7. Nah, selanjutnya kita tentukan F tabelnya. Nah, misalkan alfanya ini 0,05. Nah, derajat bebas pembilang atau DB1 ini sama dengan 3. Sedangkan derajat bebas penyebut DB2-nya ini sama dengan 7. Kita peroleh nilai F tabelnya yaitu 4,35. Nah, selanjutnya kita buat kesimpulannya. Karena F hitung yang sama dengan 3.602,84 ini lebih besar dari 435 yang merupakan F tabelnya, maka H0 ini ditolak. Jadi kesimpulannya model regresi linear ganda sesuai untuk memodelkan hubungan antara tingkat IQ atau X1 dan motivasi atau X2 terhadap hasil belajar mahasiswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji pengaruh bersama. Di uji pengaruh bersama ini rumus-rumusnya. Jumlah kuadrat regresi ini rumusnya. Kemudian jumlah kuadrat residualnya ini rumusnya. Kemudian ini jumlah kuadrat total sigma Y kuadrat. Kemudian jumlah kuadrat regresi beta 0-nya ini sama dengan sigma Y dikuadratkan dibagi N. Nah, langkah-langkahnya sama ya, ada 4. Pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, menghitung statistik uji. Yang ketiga, menentukan F tabel. Yang keempat, membuat kesimpulan. Nah, tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, ini jumlah kuadrat regresi beta 1, beta 2, dan beta 0. Ini rumusnya jumlah kuadrat regresi dikurangi jumlah kuadrat regresi beta 0. Kemudian rata-rata kuadrat regresi B1, B2, B0 ini sama dengan jumlah kuadrat regresi beta 1, beta 2, beta 0 dibagi 2. Kemudian rata-rata kuadrat residual ini sama dengan jumlah kuadrat residual dibagi N dikurangi 3. Nah, ini untuk rumus F hitungnya atau statistik uji F-nya. Rata-rata kuadrat regresi B1, B2, B0 dibagi rata-rata kuadrat residual. Selanjutnya, ini berdasarkan contoh yang di slide ke-7. Pertama, kita rumuskan hipotesisnya. Di sini H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Kemudian H1-nya ini paling sedikit ada satu tanda tidak sama dengan. Nah, kemudian kita hitung statistik ujinya. Di sini didapatkan jumlah kuadrat regresinya ini 50.976,985425. Kemudian jumlah kuadrat regresi B1, B2, B0 ini didapat nilainya adalah 558,985425. Kemudian nilai dari jumlah kuadrat residualnya yaitu 33,014575. Kemudian jumlah kuadrat regresi beta 0 ini 50.410. Untuk jumlah kuadrat total ini nilainya 51.010. Kemudian
rata-rata kuadrat residual ini jumlahnya 4,71638. Untuk rata-rata kuadrat regresi beta 1, beta 2, dan beta 0 jumlahnya adalah 283,492712. Kemudian untuk statistik uji F-nya, di sini nilainya 3602,84. Nah, seperti ini bentuk tabelnya. Kemudian untuk F tabelnya, misalkan alfanya ini 0,05. Nah, derajat bebas pembilangnya atau DB1-nya ini sama dengan 2. Kemudian derajat bebas penyebut atau DB2-nya di sini N dikurangi 3 berarti sama dengan 7. Kemudian F tabelnya 4,74. Nah, di sini kesimpulannya karena F hitungnya ini lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, jadi kesimpulannya terdapat pengaruh bersama yang signifikan dari tingkat IQ dan motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa. Nah, selanjutnya ini uji pengaruh bersama dengan menggunakan software SPSS. Nah, di output SPSS sebelumnya telah diperoleh tabel output ANOVA di sini. Nah, di sini yang dependent variable ini hasil belajar, prediktornya ini konstan, motivasi, dan IQ. Nah, di sini pada tabel ANOVA, pada kolom signifikansi ini, angkanya 0,000. Nah, jika dipilih alfanya sama dengan 0,05 karena nilai signifikansinya kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Nah, jadi kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat IQ dan motivasi terhadap nilai mahasiswa. Nah, selanjutnya uji parameter secara individual dengan menggunakan SPSS. Ini jika H0 beta 1 sama dengan beta 2 ini sama dengan 0 ditolak, maka kemungkinannya ada 3. Beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan 0, beta 1 tidak sama dengan 0, dan beta 2 sama dengan 0, atau beta 1 sama dengan 0, dan beta 2 tidak sama dengan 0. Nah, uji parameter secara individual berguna untuk menentukan kontribusi dari suatu variabel independen di dalam model. Nah, model mungkin akan lebih efektif dengan mengurangi atau menambah satu atau lebih variabel independen. Menambahkan sebuah variabel independen ke dalam model akan selalu menyebabkan jumlah kuadrat regresi naik dan jumlah kuadrat residual turun. Nah, kita harus mempertimbangkan apakah naiknya jumlah kuadrat regresi ini membuat model kita lebih baik secara signifikan atau tidak, karena perlu juga diingat bahwa bertambahnya variabel independen juga akan menambah variansi dari Y yang tentunya lebih buruk di sisi lain. Nah, jadi kita harus berhati-hati untuk memilih variabel mana yang seharusnya dimasukkan ke dalam model. Menambah variabel independen yang tidak penting dapat meningkatkan rata-rata kuadrat regresi yang dapat menurunkan kebergunaan model regresi. Nah, uji parameter secara individual dapat digunakan untuk mempertimbangkan dalam mengeluarkan variabel independen yang pengaruhnya tidak signifikan terhadap variabel dependen. Nah, di sini dalam regresi linear ganda dengan 2 variabel independen ada 3 parameter yang dapat diuji secara individual. Ini rumusan hipotesisnya. Nah, nanti di sini I-nya bisa diganti dengan 0, 1, atau 2, tergantung yang mana yang akan diujinya. Untuk menguji hipotesis secara individual, dapat digunakan uji F atau uji T. Nah, di sini kan kita udah dapat output SPSS yang sebelumnya. Telah diperoleh tabel output koefisien. Nah, di sini kita lihat untuk jika dipilih alfanya ini 0,05 pada baris konstan di sini nilai signifikannya ini kan lebih besar dari alfa, maka H0 banding B0 ini sama dengan 0 diterima. Kemudian
Di selanjutnya, alfanya sama dengan 0,05. Nah, di sini signifikansinya di baris IQ, ini kan nilai signifikansinya 0,002. Ini kan lebih besar dari alfa. Nah, maka H0 banding beta 1 ini sama dengan 0 ditolak. Nah, jadi kesimpulannya terdapat pengaruh signifikan dari IQ terhadap hasil belajar mahasiswa jika motivasi dimasukkan ke dalam model. Atau dengan kata lain, pengaruh motivasi diperhitungkan. Nah, selanjutnya di sini pada baris motivasi, nilai signifikansinya ini 0,142. Nah, nilai alfanya 0,05. Karena nilai signifikansinya ini lebih besar dari alfa, maka H0 banding beta 2 ini sama dengan 0 diterima. Sehingga kesimpulannya kesimpulannya terdapat pengaruh signifikan dari motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa jika IQ dimasukkan ke dalam model, atau dengan kata lain pengaruh IQ diperhitungkan. Nah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Rosalyn, tentang analisis regresi linear berganda, 3 variabel independen. Silakan, Rosalyn. Iya, terima kasih Laili. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan analisis regresi linear berganda 3 variabel independen. Boleh lanjut, Laili? Ya, lanjut aja. Jadi pokok bahasan pada hari ini, yang pertama itu bentuk umum persamaan regresi linear berganda 3 variabel, lalu bagaimana mengestimasi persamaan regresi linear berganda, kemudian asumsi model regresi linear berganda, dan yang terakhir uji hipotesis. Nah, adapun bentuk umum dari regresi linear berganda 3 variabel mirip seperti yang di 2 variabel. Cuman kalau di sini variabel independennya ditambah 1. Jadi ada X1, X2, X3. Untuk populasi bisa dilihat seperti di layar. Jadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah epsilon atau galat. Lalu kalau diestimasi dia menjadi Y topi sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah epsilon. Selanjutnya, mengestimasi persamaan regresi linear berganda 3 variabel. Yang pertama, kita akan mengestimasi parameter regresinya. Misalkan B0, B1, B2, B3 berturut-turut merupakan estimator untuk beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3. Nah, nilai dari B1, B2, B3 dapat diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan linear yang ada di sebelah kiri. Jadi, ada sistem persamaan linear 3 variabel, B1, B2, dan B3. Di mana untuk mencari sigma X1 kuadrat, sigma X1, X2, dan seterusnya bisa dilihat di bagian kanan rumusnya. Kurang lebih ini mirip seperti yang ada di persamaan regresi linear berganda 2 variabel, cuman di sini kan 3 variabel. Nah, kemudian setelah kita memperoleh B1, B2, B3, selanjutnya kita akan mencari B0 dengan menggunakan rumus B0 sama dengan Y bar dikurang B1 X1 bar dikurang B2 X2 bar dikurang B3 X3 bar. Nah, setelah kita memperoleh B0, B1, B2, dan B3, jadi kita bisa membuat persamaan garis regresi, yaitu Y topi sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Setelah kita mengestimasi
koefisiennya, kemudian kita mengestimasi variansinya. Untuk mengestimasi sigma kuadrat, kita bisa menggunakan rumus S kuadrat sama dengan jumlah kuadrat residu dibagi N dikurang 4. Di mana rumus dari JK residu itu adalah sigma dari EI yang dikuadratkan dari 1 sampai N dibagi N dikurang 4. EI rumusnya bisa dilihat di bawah, jadi EI sama dengan YI dikurang B0 ditambah B1 XI1 ditambah B2 XI2 ditambah B3 XI3. Nah, contoh dari membuat persamaan regresi linear berganda seperti bisa dilihat di layar. Jadi seorang guru ingin meneliti pengaruh kemampuan siswa dalam bidang matematika, bahasa Indonesia, dan kesenian terhadap kemampuan siswa dalam bidang IPA kepada 10 orang. Datanya bisa kita lihat di layar. Di sini saya membuat matematika sebagai X1, bahasa Indonesia sebagai X2, kesenian sebagai X3, dan IPA sebagai variabel Y. Nah, langkah pertama yaitu kita mengestimasi parameter regresi. Pertama-tama kita membuat dulu tabel persiapannya. Jadi ada kolom X1, kolom X2, kolom X3, dan kolom Y. Kemudian kita tambahkan kolom X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, sampai nanti kita membuat kolom X2, X3. Sebenarnya kurang lebih sama seperti yang di 2 variabel, cuman di sini 3 variabel aja. Nah, setelah kita membuat tabel persiapan, kemudian kita akan memperoleh X1 bar, lalu X2 bar, X3 bar, dan Y bar. Yang mana rumusnya bisa dilihat di layar. Itu berarti kan rata-rata. Nah, kemudian kita mencari juga sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, lalu ada lagi sigma X1Y. Ini yang kita cari ini yang tadi yang sistem persamaan linear untuk mencari nilai dari B1, B2, B3. Jadi kita melakukan perhitungan di rumus yang saya tadi tunjukkan slide sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, kemudian kita akan memperoleh suatu sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu 8,1 B1 ditambah 3,6 B2 dikurang 0,1 B3 sama dengan 7. Nah, nilai-nilai tersebut kita peroleh dari yang perhitungan di slide sebelumnya tadi, kita masukkan saja. Nanti kita dapatkan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk mencari nilai B1, B2, dan B3-nya, kita bisa menggunakan aturan Cramer, di mana nanti untuk aturan Cramer, kita pertama-tama mencari dulu nilai dari determinannya. Nilai determinan, kemudian kita mencari nilai determinan masing-masing variabel. Jadi D1 itu nilai determinan yang untuk yang B1, D2 untuk determinan yang B2, D3 untuk determinan yang B3. Jadi rumus untuk nanti mendapatkan B1 adalah D1 dikurangin D1 dibagi D, dan akan diperoleh 0,650602. Lalu serupa dengan B1, B2 sama dengan D2 dibagi D, diperoleh 0,478916, dan B3 adalah D3 dibagi D, dan akan diperoleh min 0,060241. Nah, setelah kita memperoleh B1, B2, dan B3, kemudian kita menghitung nilai B0 dengan menggunakan rumus yang tadi ada di slide sebelumnya, yaitu Y bar dikurang B1 X1 bar dikurang B2 X2 bar dikurang B3 X3 bar. Adapun nilai-nilai Y bar, B1, X1 bar, dan seterusnya bisa kita ambil dari perhitungan sebelumnya, dan diperoleh nilai B0 adalah 0,108434. Nah, kalau kita menggunakan 3 belakang koma, jadi kita akan memperoleh persamaan regresi
yaitu Y topi sama dengan 0,108 ditambah 0,651 X1 ditambah 0,479 X2 dikurang 0,060 X3. Selanjutnya, kita akan mengestimasi variansi. Di sini kita menggunakan rumus EI seperti yang tadi. Kita akan I-nya itu dari 1 sampai 10, karena tadi jumlah siswanya itu ada 10 orang. Jadi kita hitung masing-masing nilai EI-nya, lalu kita buat juga kolom EI yang dikuadratkan. Nah, jumlah dari EI yang dikuadratkan itu kita peroleh 1,051205. Itu adalah jumlah kuadrat residu, JKRes. Nah, selanjutnya kita menghitung estimator variansi Galat menggunakan rumus S kuadrat sama dengan jumlah kuadrat residu dibagi N dikurang 4. Jadi jumlah kuadrat residunya diperoleh 1,051205 dibagi N-nya itu 10 karena ada 10 siswa. Jadi dibagi 10 dikurang 4. Jadi kita peroleh S kuadratnya itu 0,175201. Kalau kita mengambil dari 3 belakang koma, jadi persamaan regresi dari soal tersebut adalah Y bar sama dengan 0,108 ditambah 0,651 X1 ditambah 0,479 X2 dikurang 0,060 X3 dengan estimator variansi Galat acaknya 0,175. Nah, tadi kita sudah mengestimasi persamaan regresi linear berganda secara manual. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana membuat persamaan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, untuk mengestimasi parameter, pertama-tama kita menuliskan dulu nama di variable view-nya, yaitu matematika, bahasa Indonesia, kesenian, dan IPA. Selanjutnya, kita menginput data ke lembar kerja SPSS, seperti yang bisa dilihat di layar. Bisa di-copy aja dari Excel. Lalu kita klik menu Analyze, Regression, Linear. Nanti akan muncul kotak dialog Linear Regression seperti di bagian kanan. Nah, kemudian kita masukkan variabel matematika, bahasa Indonesia, dan kesenian ke kotak independen. Jadi variabel X-nya masuk semua ke independen, lalu variabel Y-nya yang IPA masuk ke dependen. Nah, kemudian pada kotak dialog, kita klik statistik, kita checklist, estimates, confidence interval, dan model fit. Nah, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, nanti di hasil output-nya itu kita akan memperoleh 4 output, yaitu variables entered atau removed, ada model summary, ada ANOVA, sama koefisien. Nah, kalau kita ingin melihat nilai dari B0, B1, B2, B3, kita bisa lihat di bagian output yang koefisien. Nah, bisa dilihat di layar, yang model yang konstan itu menjadi B0-nya nanti. X1 itu B1, X2 itu B2, X3 B3. Nilai B-nya itu bisa dilihat di yang bagian kolom unstandardized coefficient yang B. Nanti teman-teman bisa dicocokin nilai dari SPSS yang ini akan sama dengan hasil perhitungan yang manual kita lakukan. Nah, kalau estimator dari S kuadrat, kita bisa lihat di bagian output yang ANOVA. Kita lihat di bagian baris yang residual, lalu kita lihat di kolom yang mean square, jadi rataan kuadrat 0,175. Kalau dicocokin ke yang manual, itu juga sama. Nah, selanjutnya asumsi pada regresi linear berganda,
Di sini saya akan langsung hubungkan dengan contoh soal. Jadi yang pertama uji linearitas, kita akan lihat dengan grafik. Nah, kita ingin tujuan dari uji ini, kita ingin melihat apakah terdapat hubungan yang linier antara variabel X dengan variabel Y. Nah, harapan kita itu terdapat hubungan yang linier. Langkah-langkahnya dengan SPSS, yang pertama, klik Analyze Regression Linear. Nanti akan muncul kotak dialog. Seperti tadi, kita masukkan semua variabel X ke independen dan variabel Y ke bagian dependen. Lalu kita pilih save di kotak dialog tadi, nanti kita checklist yang unstandardized predicted values sama unstandardized residual. Bisa dilihat seperti di layar. Lalu kita klik continue, baru klik OK. Nah, nanti di worksheet kita yang SPSS itu akan nambah kolom pre1 sama res1. Nah, selanjutnya kita klik menu Graphs, baru Legacy Dialogs, baru kita pilih yang Scatter Plot, nanti kita klik yang Simple Scatter, baru kita klik lagi yang Define. Nanti akan muncul kotak dialog, Simple Scatter Plot, seperti bisa dilihat di layar. Nah, kita masukkan yang Unstandardized Predicted Value tadi sebagai sumbu X-nya, X-axis-nya, dan unstandardized residualnya itu sebagai sumbu Y atau Y-axis-nya. Baru kita klik OK. Nah, nanti pada output SPSS akan muncul grafik seperti di layar. Nah, bisa kita lihat di layar itu nilai-nilai plot itu akan tersebar secara acak. Nah, kalau dia tersebar secara acak, berarti asumsi linearitasnya dipenuhi. Selanjutnya, kita akan menguji normalitas di sini dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Namun di sini yang diuji normalitasnya itu si residunya, si galatnya. Jadi kita ingin menguji apakah data residunya itu berdistribusi normal. Dan harapan kita asumsi normalitasnya pun terpenuhi. Nah, langkah-langkahnya seperti tadi, masukkan variabel X-nya itu ke independen dan variabel Y-nya itu ke dependen. Lalu kita pilih save di kotak dialog tadi, kita checklist di sini. Kalau di sini hanya yang unstandardized residual, klik OK, baru continue. Lalu kalau sudah, kita klik lagi menu analyze, baru non-parametric test, pilih legacy dialog, lalu one sample KS. Nanti akan muncul kotak dialog seperti bisa dilihat di layar, yaitu kotak dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, yang unstandardized residualnya kita masukkan ke kotak test variable list. Baru kita checklist yang di bawah itu kan test distribution, itu kita pilih yang checklist yang normal, baru kita pilih OK. Nanti akan muncul output SPSS-nya, yaitu tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kita lihat di baris yang yang two-tail di kolom yang unstandardized residual, jadi pojok kanan bawah itu tertera 0,2. Nah, kalau kita pilih alfanya itu 0,05, karena nilai sig-nya itu 0,2 lebih dari alfa, maka bisa kita katakan dia berdistribusi normal. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik. Jadi tujuan uji ini untuk menguji apakah dalam model regresi itu terjadi ketidaksamaan variansi dari residu suatu pengamatan ke pengamatan lain. Harapan kita itu hetero ini tidak terjadi. Jadi harapan kita itu variansi antar residunya itu sama. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi, yang variabel X-nya
di kotak dialog linear regression kita masukkan ke yang independen dan variabel Y-nya kita masukkan ke yang dependen. Kemudian di bagian plot, di kotak dialog tadi, kita masukkan variabel sres id ke kotak Y dan variabel zpred ke kotak X. Nanti kita klik continue, baru klik OK. Nah, nantinya di output SPSS akan muncul grafik seperti di layar. Nah, kita lihat kalau nilai dari plot itu tersebar secara acak. Itu berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain, variansinya homogen. Lalu selanjutnya asumsinya itu kita akan menguji multikolinearitasnya dengan menggunakan grafik. Di sini tujuannya kita ingin melihat apakah terdapat korelasi antara variabel X-nya. Jadi apakah terdapat korelasi antara variabel X1, X2, dan X3. Dan harapan kita tidak terjadi multikolinearitas. Langkahnya sama lagi seperti uji-uji sebelumnya. Jadi di kotak dialog linear regression, kita masukkan variabel X-nya ke independen dan variabel Y-nya ke dependen. Lalu pada kotak dialog pilih statistik, kita checklist yang estimates, yang lalu covariance matrix, model fit, part and partial correlation, sama collinearity diagnostic. Nanti kita klik continue, baru kita klik OK. Nantinya akan muncul output, yaitu model summary, ada koefisien, sama koefisien correlation. Nah, untuk menguji multikolinearitas ini ada dua cara. Yang pertama, bisa dengan membandingkan koefisien determinasi R kuadrat dengan koefisien korelasi masing-masing. Nah, yang pertama, nilai R kuadrat itu dapat kita lihat di tabel model summary. R besar kuadrat ya maksud saya. Nah, jadi di model summary itu kan ada yang R square, di situ 0,869. Nanti akan kita bandingkan dengan koefisien korelasi masing-masing variabelnya. Nah, lalu kita buat tabel ringkasannya. Antara X1 dengan X2, kita dapat korelasinya 0,541, X1 dengan X3 0,103, X2 dengan X3 min 0,153. Nilai masing-masing korelasi ini kita bandingkan dengan R kuadrat tadi, R square tadi. Keputusannya semuanya RI kuadratnya akan kurang dari R besar kuadrat, untuk I-nya dari 1 sampai 3. Nah, karena nilai koefisien korelasinya semua kurang dari R kuadrat, maka dapat kita katakan tidak terjadi multikolinearitas. Nah, yang kedua, kita juga bisa dengan melihat nilai FIF. Nilai FIF ini bisa kita lihat dari tabel output SPSS yang di bagian koefisien. Kita lihat di bagian paling kanan di kolom collinearity statistik yang FIF-nya masing-masing X1 1,4, X2 1,4, X3 1,0. Nah, karena nilai FIF-nya semua itu kurang dari 10, maka dapat kita katakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Kalau tadi di dua variabel, itu kan terdapat ada 7 hipotesis. Kalau di 3 variabel ini ada 15 hipotesis. Di sini saya akan membahas tentang uji kesesuaian model, pengaruh bersama, dan uji parameter secara individual. Yang pertama, uji kesesuaian model, ini dengan secara manual. Langkah-langkahnya sama seperti yang di dua variabel.
Cuman kalau di sini kan betanya beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Jadi ada 3 H0-nya. Untuk H1-nya paling sedikit ada satu tanda tidak sama dengan. Lalu kita menggunakan statistik uji F, lalu kalau kita pilih alfanya 0,05, nanti kita akan menghitung menggunakan tabel ANOVA, bisa kita lihat di layar. Ada sumber variansinya dari regresi, residu, dan total dengan rumus-rumus bisa dilihat di layar. Lalu kita nanti akan menentukan F tabelnya. Nantinya kita akan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0-nya akan ditolak. Nah, contohnya sebagai berikut. Kalau kita kerjakan dengan contoh sebelumnya, pertama kita rumuskan dulu hipotesisnya, H0-nya beta 0 sama dengan beta 1, sama dengan beta 2, sama dengan beta 3. H1-nya paling sedikit ada satu tanda tidak sama dengan. Lalu statistik ujinya F dengan alfa 0,05, kita akan menghitung statistik ujinya. Yang pertama itu jika total itu rumusnya sigma dari Y kuadrat. Ini bisa kita dapat juga dari tabel persiapan yang ada di awal tadi. Bisa dilihat di situ. Nah, lalu untuk jumlah kuadrat regresinya, kalau nanti teman-teman lihat, ini sebenarnya rumusnya mirip dengan yang ada di dua variabel. Kalau dua variabel tadi kan hanya sampai B2 sigma X2Y. Tapi kalau 3 variabel ditambah B3 sigma dari X3Y. Tapi rumusnya sama. Lalu kalau jumlah kuadrat residu itu juga rumusnya sama. Jadi jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat regresi. Nanti didapat 1,051205. Lalu rumus rataan kuadrat itu adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Jadi kalau rataan kuadrat regresi berarti jumlah kuadrat regresi dibagi derajat bebas regresi. Lalu untuk residu pun seperti itu. Nantinya akan kita peroleh nilai F hitung, yaitu rataan kuadrat regresi dibagi rataan kuadrat residu. Dan kita peroleh 709,113. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, kemudian perhitungan itu kita masukkan ke tabel ANOVA. Di sini kita masukkan F hitungnya sudah dimasukkan. Lalu kita tentukan F tabelnya. F tabelnya itu dengan alfa 0,05, kita peroleh nanti 4,53. Nah, karena F hitungnya itu 709 lebih dari F tabelnya itu 4,53, maka H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya, model regresi linear ganda sesuai untuk memodelkan hubungan antara kemampuan siswa dalam bidang matematika, bahasa Indonesia, dan kesenian terhadap kemampuan siswa dalam bidang IPA. Selanjutnya, uji pengaruh bersama. Uji pengaruh bersama ya. Jadi langkah-langkahnya pun sama. Pertama tulis hipotesisnya menggunakan statistik uji F. Nanti dengan alfa 0,05 nanti akan dimasukkan ke tabel ANOVA juga. Lalu kita akan tentukan F hitungnya. Lalu kita membuat kesimpulan jika F hitungnya lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Dengan kalau di sini sumber variansi itu ada nambah, jadi ada yang regresi full, ada yang regresi yang beta 0 aja, ada yang regresi beta 1, 2, 3, lalu galat, dan total. Nah, contohnya, kita masih tetap menggunakan contoh yang sebelumnya. Kita tuliskan hipotesisnya, lalu kita menggunakan uji F dengan alfa 0,05. Kita hitung jumlah kuadrat totalnya, jumlah kuadrat regresinya, lalu jumlah kuadrat regresi beta 0, itu menggunakan rumusnya tadi ada di tabel juga, jadi kuadrat dari sigma Y dibagi N, diperoleh 490.
Lalu kita hitung masing-masing semua jumlah kuadratnya. Kita hitung juga derajat bebasnya. Nanti kita akan mendapatkan rataan kuadratnya. Rataan kuadratnya yaitu jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Kalau di sini rataan kuadrat regresi yang beta 1, beta 2, beta 3 itu diperoleh 2,316265. Kalau rataan kuadrat residunya diperoleh 0,175201. Jadi kita peroleh F hitung adalah RK regresi dibagi RK residu sebesar 13,221. Nah, kemudian kita tentukan F tabelnya. F tabelnya itu dengan alfa 0,05 kita peroleh 4,76. Nah, karena tadi nilai F hitung yang kita peroleh lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, terdapat pengaruh bersama yang signifikan dari kemampuan siswa di bidang matematika, bahasa Indonesia, dan kesenian terhadap kemampuan dalam bidang IPA. Nah, sekarang tadi kan saya menjelaskan dengan secara manual. Sekarang akan dijelaskan uji pengaruh bersama dengan SPSS. Nah, sebelumnya kita sudah memperoleh tabel output ANOVA. Bisa dilihat di layar. Lalu pada tabel ANOVA di kolom yang SIG itu kan terlihat angkanya 0,005. Nah, kalau kita pilih alfanya 0,05, berarti kan nilai SIG-nya itu kurang dari alfa. Maka H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya, kemampuan siswa dalam bidang matematika, bahasa Indonesia, dan kesenian secara simultan berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam bidang IPA. Kesimpulannya pun sama dengan yang manual tadi. Nah, yang ketiga, kita akan menguji parameter secara individual. Karena di sini X-nya variabel 3 variabel, berarti nanti yang diuji ada beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3. Jadi kita tulis dulu hipotesisnya. H0-nya itu beta 0 sama dengan 0, H1-nya beta 0 tidak sama dengan 0. Di sini saya akan menjelaskan dengan SPSS. Nah, di output sebelumnya kita sudah mendapatkan tabel koefisien. Kita lihat di bagian SIG-nya yang kolom SIG yang baris konstan, itu untuk beta 0. Kita dapatkan nilainya 0,967. Nah, kalau alfanya 0,05, berarti SIG-nya itu kan lebih dari alfa, maka H0-nya itu diterima. Jadi kesimpulannya, beta 0 tidak perlu dimasukkan ke dalam model regresi linear ganda. Yang kedua, kita akan menguji untuk yang beta 1 dengan cara yang sama. Kita lihat juga di baris yang X1 kolom SIG-nya itu diperoleh nilainya 0,010. Nah, nilai SIG-nya itu kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya, terdapat pengaruh signifikan kemampuan matematika terhadap kemampuan IPA. Selanjutnya kita akan uji. Maaf Pak, izin bentar mau ini cas baterainya habis. Sebentar. Silakan. Ya, saya lanjutkan yang kemudian uji parameter untuk yang beta 2. Dengan cara yang sama juga, kita lihat di kolom SIG dan baris X2, kita dapatkan nilainya kan 0,064. Karena nilai SIG-nya itu lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya tidak terdapat pengaruh signifikan kemampuan bahasa Indonesia terhadap kemampuan IPA.
Dan yang terakhir, kita akan menguji beta 3, yaitu berarti variabel kesenian. Kita lihat nilai, di kolom signya sama di baris X3-nya, itu diperoleh 0,844. Nah, nilai signya itu lebih dari alfa, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya tidak terdapat pengaruh signifikan kemampuan kesenian terhadap kemampuan IPA. Nah, tadi kita dapatkan kalau ternyata variabel matematika dan variabel kesenian itu tidak signifikan jika diuji parameternya secara individual. Sehingga dapat kita katakan kalau persamaan regresi Y topi sama dengan 0,108 ditambah 0,51X1 ditambah 0,479X2 dikurang 0,060S3 bukan merupakan model yang baik. Nah, meskipun demikian, kita tidak boleh langsung mengeluarkan X2 dan X3 dalam model. Karena jika demikian, kita akan mengakibatkan kesalahan tipe 2 dalam uji hipotesis. Nah, untuk memperoleh model yang lebih baik, dapat kita coba dengan kita keluarkan salah satu variabel yang tadi yang memiliki nilai signya yang lebih besar. Kalau kita lihat di tabel koefisien ini, untuk yang di variabel X1, X2, X3, yang paling besar itu kan yang X3, yaitu yang variabel kesenian, sebesar 0,844. Nah, kalau kita coba keluarkan variabel kesenian, lalu kita cek lagi dengan SPSS, dan kita akan peroleh outputnya, bisa dilihat di layar, di yang tabel koefisien, variabel X2, nilai sig-nya itu kan sudah 0,46. Nilai sig-nya itu sudah lebih kecil dari 0,05. Jadi sudah berpengaruh sekarang. Sehingga nanti persamaan regresinya pun jadi berubah. Jadi persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 0,654X1 ditambah 0,472X2. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Yono. Baik, makasih. Sebentar. Ya, makasih ini tadi Laili Oktadianti dan Roselin sudah presentasi. Yang pertama terkait regresi linear ganda 2 variabel bebas, yang Roselin dengan 3 variabel bebas. Saya kira presentasinya sangat detail untuk masing-masing bagian. Sedikit koreksi saja tadi, ya. Untuk regresi linear ganda, kalau Y topi, kalau Y-nya kan modelnya kan di belakang kan ada ditambah epsilon ya. Kalau yang sudah Y topi itu sudah nggak pakai epsilon karena itu sudah prediksi. Jadi yang di 2 ini sudah oke, benar. Yang 2 variabel, tapi yang 3 variabel tadi yang Roselin itu masih ada epsilonnya, itu sudah tidak perlu pakai epsilon lagi ya. Nah, ini epsilon itu acak, dalat acak. Jadi kalau yang populasi ini kita nggak bisa gambar, kalaupun hanya satu variabel bebas. Kalau yang sampel ini epsilonnya dibuang, dihilangkan. Ya. Kemudian tadi juga sudah dibahas tentang uji persyaratan analisis ya, uji asumsi ya, ada uji normalitas. Uji normalitas bisa pakai Kolmogorov-Smirnov, pakai Lilliefors juga bisa. Ya, tadi pakai Kolmogorov-Smirnov ya, nggak masalah itu, artinya bisa dua-duanya. Terus
Nah, sedikit koreksi tadi tentang menginterpretasikan uji parameter secara individual. Yang terakhir tadi, yang si Roselyn ini. Coba ada bisa ditunjukkan uji parameter secara individual. Satu lagi. Ya. Ya oke, dari layar itu kan yang apa X3 itu kan berapa itu? X3 sig-nya berapa? 0, kecil sekali tadi. 0,844, Pak. 0,844. Nah, tadi Anda menyimpulkan kalau begitu kan X3 itu tadi kesenian ya? Iya, Pak, kesenian. Kesenian tidak berpengaruh signifikan terhadap apa namanya hasil belajar ya. Hasil belajar apa? IPA. Variabel Y-nya apa tadi? Iya, Pak, tidak berpengaruh terhadap kemampuan IPA. Kemampuan IPA. Kalau yang X2 berapa sig-nya? 0,064. Yang matematika. 0,064 ya ini ya. X2 itu matematika ya? Bahasa X2 Indonesia. Bahasa Indonesia. Anda tadi mengatakan bahwa bahasa Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPA. Nah, kesimpulan semacam itu masih kurang lengkap. Karena dalam uji parameter secara individual, kita menyimpulkannya begini. Misalnya yang X2, bahasa Indonesia, pengaruh bahasa Indonesia terhadap hasil belajar IPA itu tidak signifikan jika pengaruh matematika dan kesenian diperhitungkan atau diperhitungkan ya atau dimasukkan dalam model. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan hanya dalam uji parameter secara individual bahwa hanya hasil belajar bahasa Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap IPA. Karena kalau itu nanti diuji dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana, Anda ambil X bar variabel bebasnya bahasa Indonesia saja dan variabel terikatnya IPA saja, itu bisa jadi signifikan dan kita bisa mengatakan misalnya bahasa Indonesia berpengaruh terhadap IPA, bahasa Indonesia tidak berpengaruh terhadap IPA atau tidak berpengaruh signifikan terhadap IPA atau bahasa Indonesia berpengaruh signifikan terhadap IPA. Kalau kesimpulannya seperti itu saja titik, maka itu adalah hasil dari analisis regresi linear sederhana, bukan uji parameter secara individual. Kalau uji parameter secara individual masih harus ada tambahan tadi. Bahasa Indonesia tidak berpengaruh terhadap hasil belajar IPA jika hasil belajar matematika dan kesenian diperhitungkan. Jadi ada tambahan di belakang. Nah, ini yang menarik juga tadi ketika ada dua yang tidak signifikan, X2 dan X3, maka Anda akan mencoba menganalisis dengan menghilangkan atau tidak memasukkan salah satu variabel, yaitu X3. Dan kemudian hasilnya X2-nya kan berubah menjadi signifikan gitu kan. 0,046 sigma. Nah, ini artinya di sini bahasa Indonesia berpengaruh terhadap IPA signifikan atau tidak, ini di sini kan tergantung dari variabel lain dimasuk. Jika variabel lain diperhitungkan, ketika tadi matematik dan kesenian diperhitungkan, bahasa Indonesia nggak signifikan, tapi kalau kesenian dibuang menjadi signifikan, sehingga di sini semakin memperjelas bahwa dalam mengambil kesimpulan kalau yang layar ini maka bahasa Indonesia tidak berpengaruh, bahasa Indonesia berpengaruh signifikan terhadap IPA apabila hasil belajar matematika dimasukkan dalam model atau diperhitungkan dan kesenian tidak dimasukkan ke dalam model. Gitu. Nah, kalau sudah di sini X1 dan X2 kan sudah dua-duanya sig-nya kurang dari 0,05.
Maka ini model yang sudah yang terbaik. Tadi Anda mengatakan yang model memasukkan kesenian bukan model yang baik. Seharusnya bukan model yang terbaik ya. Kata baiknya diganti terbaik. Nah, yang terbaik. Lalu kalau itu bukan model yang terbaik, maka kita bisa mencari model yang terbaik, yaitu model yang semua variabelnya nanti punya pengaruh signifikan secara individual. Ya. Nah, kata model bukan model yang baik, diganti bukan model yang terbaik. Itu sebenarnya baik juga gitu. Ya. Mengapa? Karena pada prinsipnya adalah semakin banyak variabel bebasnya untuk menjelaskan variabel terikat ya semakin baik gitu. Cuman tidak terbaiknya itu dari sisi efisiensi. Kalau misalnya kita bisa memprediksi Y dengan hanya dua variabel X1 dan X2 saja dan itu sudah bagus, kenapa kita harus menggunakan X3 yang toh pengaruhnya secara individual tidak signifikan gitu. Tapi kalau dimasukkan X3 juga tetap baik modelnya. Ya, terbaik di sini dari sisi efisiensi, efektivitas gitu. Dan untuk mencari model yang terbaik, Anda bisa tayangkan layar SPSS nggak, Mbak? Bisa, Pak. Coba kalau bisa datanya dibuka dulu ya, nanti saya tunjukkan. Saya stop share screen ya Pak, berarti Ya, betul. bergantian dengan Roselyn. Ya, yang 3 variabel yang ditunjukkan ya. Ya siapa aja salah satu yang ditunjukkan. Baik Pak. Ya, coba Anda lakukan analyze. Lalu regression, linear. Ya. Variabel independennya masukkan ke tiga-tiganya dimasukkan variabel independen. Y-nya ke independen, Y-nya ke dependen. Ya, terus oke. Oke saja langsung. Scroll sedikit ke atas, nggak kelihatan koefisiennya, nggak kelihatan. Scroll lagi sedikit lagi, udah nggak bisa ya. Oke. Koefisiennya sig-nya berapa aja itu tadi? Yang konstannya 0,967, Pak. Kalau yang matematika 0,1, bahasa Indonesia 0,064, yang kesenian 0,844. Ya, oke. Itu kan sama seperti tadi paparan Anda ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kalau mau mencari model yang terbaik, tadi kan ini bukan model yang terbaik, tadi itu saja model yang baik, tapi bukan yang terbaik. Coba kembali ke data. Ke layar datanya. Nah, klik analyze. Analyze. Regression. Regression. Linear. Nah, di situ ada di bagian tengah ada tulisan method. Anda lihat ada tulisan method, isinya enter gitu kan? Iya.
itu bagian segitiganya nah, itu kita bisa pilih untuk mencari model yang terbaik itu bisa stepwise, bisa remove, bisa backward, bisa juga forward. Itu ada 4 cara untuk memilih model yang terbaik. Kalau remove itu artinya kita mulai dari semua dimasukkan variabelnya, lalu nanti kita yang tidak signifikan dikurangi. Kalau backward hampir sama. Kalau forward itu sebaliknya. Kalau stepwise itu bolak-balik. Itu di buku saya ada itu secara detail saya uraikan. Coba tapi kita pilih saja misalnya yang backward. Coba yang backward. Backward, klik backward. Ya, klik. Nah, lalu oke. Oke, nah di situ kan apa namanya ada historinya di situ dari yang atas. yang X1. Ya, yang oke. model Nah, berarti kan pertama kali kan mau ada model kalau X1, X2 dimasukkan sebagai variabel independen, itu yang model 1. Lalu model yang kedua adalah yang X1 dan X2 saja di model summary dilihat. X1 dan yang model yang kedua, yang nomor 2 adalah modelnya X1 dan X2 saja. Nah, di situ ketika stop model 2, itu berarti itu model 2 adalah model yang terbaik. Ya, model yang terbaik. Artinya nanti kalau dicek ke bawah bahwa model X1 dan X2 itu secara individual sudah signifikan. Coba terus lagi ke bawah. Terus ke bawah. Terus. Yang koefisien mana? Nah, ini nih yang koefisien. Nah, kalau yang nomor 1 kan masih ada yang tidak signifikan, signya kan yang 0,844. Sedangkan yang model 2 semuanya sudah signifikan. Nah, ini adalah nanti kalau kita lakukan analisis variabel independennya banyak sekali, kita untuk memilih model yang terbaik cukup pakai cara ini aja. Apa namanya? Salah satu metode. Mungkin itu saja komentar dari saya. Silahkan yang lain kalau ada yang ingin bertanya pada penyaji. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Kak. Jadi tadi kan uji hipotesisnya itu setelah kita uji regresi, apa harus dilakukan uji-uji yang lainnya tadi seperti kesesuaian model, kepengaruhan bersama, sama parameter secara individual. Itu wajib dilakukan atau tergantung tadi karena apa namanya biar yang paling sempurna. Jadi harus dilakukan lagi biar kelihatan yang mana yang paling bagus gitu. Atau Gini prinsipnya gini Mbak, apa namanya? Ya prinsipnya yang harus dilakukan adalah nanti kalau Anda melakukan penelitian itu yang sesuai dengan kebutuhan saja, tidak harus semuanya dilakukan. Ini kan kita mempelajari teorinya semuanya gitu. Bahwa nanti kalau misalnya untuk analisis data ya nggak harus semuanya, tergantung kebutuhan. Kalau hipotesisnya misalnya hanya ingin menguji pengaruh bersama saja, ya satu saja. Kalau ingin mengetahui apa pengaruh individual ya silahkan langsung apa bisa juga dilakukan gitu. Jadi ini teori yang secara luas kita pelajari tadi dalam
penggunaan nanti sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hipotesis penelitiannya saja. Ada berapa hipotesis penelitian yang harus diuji. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya mungkin mohon maaf ya, saya tidak bisa lanjut. Saya harus ada acara lagi jam 9 di kementerian. Ini udah lewat 5 menit, 4 menit gitu. Tapi saya kira sudah apresiasi saya tadi ke Anda, kelompok Anda yang sudah presentasi cukup bagus, sudah bagus gitu, sudah luas lengkap gitu. Ya tinggal apa namanya diperdalam lagi aja nanti dengan membaca-baca buku lain gitu. Dan yang penting sudah bisa paham dan bisa menerapkan gitu. Ya, dari saya itu saja, makasih. Maaf saya nggak bisa full, tapi saya kira sudah selesai presentasinya. Kalau ada mau diskusi ya silahkan terus di dalam grup gitu. Cuman saya harus leave karena saya harus gabung di Zoom yang lainnya ya. Mohon maaf. Dari saya akhiri. Cuman kalau saya close sudah habis ya apa namanya pertemuannya ya. Ya, saya kira kita cukupkan lah. Nanti kalau ada diskusi bisa pakai grup WA, nggak apa-apa. Baik, Pak. Termasuk rencana minggu depan mungkin nanti saya bisa infokan lewat grup WA. Ya, mungkin saya akhiri untuk pertemuan kali ini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Pak. Ya, saya izin saya keluar dari Zoom, keluar dari grup, keluar dari forum ini. Iya, Pak.